adik-adik. Berikut tata acara ibadah sekolah minggu. Masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Siapkan hati dan Alkitab ya adik-adik. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tetapi kita harus tetap memakai pakaian yang rapi dan sopan. Biar Tuhan Yesus senang. Puji Tuhan. Adik-adik, duduk yang baik dan tertib ya. Kita mau mulai sekolah minggu. Jangan lupa siapkan persembahan, lalu kasih ke orang tuanya ya adik-adik. Masuknya, biarlah. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi adik-adik. Wah, kita ketemu lagi nih adik-adik di hari Minggu. Hari ini Abang masih tetap ditemani oleh Kakak Ovi, lalu ada Kakak Rani, dan ada Bang Andre. Oke, adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan belum? Sudah siap kalau begitu. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, Kalau Kau Anak Tuhan. Ayo Bang. Tepuk tangannya mana? Oke. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Kalau kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Kalau kau anak Tuhan sebut amin. Amin. Kalau kau anak Tuhan sebut amin. Amin. Kalau kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan sebut amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Adik-adik kita mau mulai. Yuk semuanya diangkat ibu jarinya. Tinggi-tinggi. Sudah? Ayo Bang. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Kau telah kumpulkan kami dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun kami secara online Bapak, tapi kami sehati sepikir untuk mau memuliakan nama-Mu Bapak. Kiranya Kau hadir tengah-tengah kami, Kau usir roh-roh jahat yang hendak mengganggu pikiran kami Bapak. Bapak, biarlah ibadah ini Engkau yang sertai. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi nih. Gimana? Masih semangat enggak? Bagus kalau gitu. Yuk semuanya tetap berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Ku daki gunung yang tinggi. Tahu ya? Pakai gerakan ya adik-adik ya. Ayo Bang. Ku daki gunung yang tinggi.
dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke adik-adik, kita lanjutkan kita pembacaan dasar titah. Semuanya masih tetap berdiri ya. Kita mulai dari titah ke-7. Sudah siap? Oke, titah ke-7. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Jangan engkau mencuri. Oke adik-adik, masih tetap semangat memuji nama Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian nih, lagunya baru nih. Abang Andri mau ajarkan buat adik-adik. Semuanya ikuti gerakannya ya. Ayo bang. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi param pam pam. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Lagi.
Tuhan Yesus semuanya adik-adik. Oke, mantap. Oke, adik-adik tetap berdiri, kita mau bacakan pengakuan iman rasuli. Meskipun tadi sudah bernyanyi sampai ngos-ngosan, tetap kita mau membacakan pengakuan iman rasuli. Sudah siap? Yuk kita bacakan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mengakukan pengakuan iman rasuli, lalu juga sudah berdoa, sudah bernyanyi juga. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita angkat satu pujian ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Ayo Bang. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita nyanyikan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat semua kan? Bertemu kembali lagi dengan Kak Safety pada hari Minggu ini. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah siapkan hatinya? Sudah duduk dengan baik? Sudah ya? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan rapi, siapkan hati dan pikirannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Tuhan berikan pada kami. Hari ini kami masih boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang mau jauhkan kami dari roh jahat, jauhkan kami dari orang-orang yang mau mengganggu kami Tuhan. Biarlah kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Ayo buka Alkitabnya. Daniel itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik? Ya betul, perjanjian lama. Ayo dibuka. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Sudah dapat? Sudah ya? Dan jangan lupa kalau sudah dapat selalu bilang amin. Biar pada tahu kita sudah dapat ayatnya. Oke, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya dan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Oke adik-adik, tema pada hari Minggu ini adalah Kucinta Keluarga Tuhan. Nah adik-adik, coba kakak mau tanya, kalau adik-adik sapu halaman, pakai sapu ijuk atau sapu lidi adik-adik?
Ayo, siapa? Atau nggak pernah bantu orang tuanya nih, nggak pernah sapu halaman? Ayo. Nah, biasanya kita sapu halaman pakai sapu lidi. Kenapa ya adik-adik pakai sapu lidi? Kenapa nggak pakai sapu ijuk aja ya? Betul, karena kalau sapu ijuk itu biasanya untuk di dalam rumah yang cuman aja ada debu, nggak kayak di halaman, ada daun-daun jatuh, ada sampah-sampah, mungkin ada pasir-pasir. Nah, adik-adik, siapa yang tahu berapa jumlah sapu lidi? Di dalamnya itu ada lidi, ada berapa buah ya kalau misalnya dalam satu sapu lidi itu? Ada yang pernah ngitung? Kayaknya nggak ada sih, cuman pasti lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 sapu lidi. Nah, adik-adik, kalau cuman satu tangkai sapu lidi bisa nggak dia berguna? Cuman satu nih, bisa dia berguna menjadi sapu? Kalau 2, tetap gak bisa ya adik-adik ya. Minimal itu pasti lebih dari 10. Nah, begitu juga adik-adik sama keluarga. Di keluarga kita pasti ada ayah, ibu atau enggak mama, papa atau bapak atau mama. Ada kakak, ada abang, ada juga mungkin adik, atau ada juga yang anak tunggal. Jadi mama, papa, dan adik-adik sendiri. Nah, tapi kan ada opung, ada nambaru, ada tulang, pasti banyak. Coba adik-adik rasain gimana ya kalau adik-adik tiba-tiba ada di dunia ini cuma sendiri. Pasti nggak bisa ya. Kita tuh adalah makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial yang harus membutuhkan orang lain. Jadi dalam kehidupan ini harus membutuhkan orang lain. Jangan pernah egois ya adik-adik ya. Jangan menganggap dirinya bisa sendiri. Dan apalagi nih, adik-adik tidak mengandalkan Tuhan. Dalam setiap aktivitas kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan bilang karena kebiasaan diri sendiri, karena semua yang bisa dilakukan pada hari ini, kemarin, atau selanjutnya itu karena Tuhan Yesus. Makanya di dalam Alkitab ini kita disuruh berdoa. Tahu gak sih adik-adik, menjadi orang Kristen itu gak mudah loh. Siapa yang merasa kalau setiap hari suka kayak dicobain iblis? Siapa yang kalau setiap hari pengennya berbuat dosa aja? Pengennya kayak mau ribut sama temennya, atau mau berbohong. Padahal kalau gak berbohong itu gak apa-apa adik-adik. Kita harus jujur. Misalnya adik-adik nilainya jelek. Mungkin ya ada orang tua yang marahin. Cuman dari dimarahin itu adik-adik bisa berubah, bisa belajar lebih giat lagi, sehingga nanti dinilai selanjutnya bisa lebih baik lagi daripada adik-adik harus berbohong. Kalau adik-adik sudah berbohong pertama kali, pasti harus ada berbohong kedua kali, ketiga kali untuk menutupi kebohongan yang pertama. Misalnya nih adik-adik bohong kalau hari ini adik-adik dimarahin sama guru. Tiba-tiba besoknya gurunya nanya, kemarin buku tugasnya udah ditandatangan belum sama orang tuanya? Terus adik-adik berbohong lagi. Udah pak, padahal itu adik-adik sedang tanda tangan bohong-bohongan. Itu adalah kebohongan kedua. Terus nanti tiba-tiba orang tuanya nanya, sudah ditandatangan sama ibu guru belum surat tugasnya? Sudah pak, sudah mak. Padahal adik-adik menipu tanda tangan wali kelasnya. Sudah bohong ketiga. Tapi kalau adik-adik jujur, misalnya, mah aku hari ini dimarahin sama guru. Adik-adik jujur nih, nanti dikasih nasihat sama orang tua. Terus besoknya adik-adik bisa lebih baik lagi. Nanti orang tuanya nanya, masih dimarahin gurunya enggak? Pasti adik-adik bisa berubah. Jadi adik-adik jangan pernah berbohong ya. Karena berbohong itu selalu bisa terulang-ulang. Kita mulai sekarang harus jujur. Kalau jujur, kita bisa lebih baik lagi. Dan pasti Tuhan Yesus sayang.
Tuhan Yesus bangga kalau adik-adik mulai jujur, mulai mau mengurangi kebohongannya, dan mau lebih baik lagi. Dan adik-adik jangan lupa ya, berdoa. Siapa yang di sini suka lupa sama berdoa? Misalnya udah lapar nih, Kak, suka langsung ya udah karena udah lapar, mencium aroma ayam goreng atau enggak ada makanan di depannya, ya udah langsung makan. Apakah boleh itu adik-adik? Tidak boleh ya adik-adik, walaupun lapar tetap harus minta berkat, minta kalau untuk makanan ini menjadi energi baru sama Tuhan Yesus. Karena makanan yang di depan adik-adik itu siapa yang kasih? Iya betul sih, orang tua yang kasih, tapi melalui orang tua itu adalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih berkat ke orang tua, dan orang tua bisa belikan adik makan makanan sehingga adik-adik bisa makan dan tidak kelaparan. Nah adik-adik, kalau misalnya nih adik-adik mau tidur, udah ngantuk nih Kak, jadi ya udah deh ketiduran. Kalau ketiduran, paginya minta ampun sama Tuhan Yesus ya, bilang Tuhan maafin kalau kemarin malam lupa tidurnya karena ketiduran. Pagi-paginya tetap harus berdoa, apalagi pagi-pagi ya adik-adik, masih dikasih nafas kehidupan, masih dikasih hari yang baru, harus bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Apalagi di virus corona ini, banyak yang tiba-tiba langsung sakit. Kalau adik-adik masih bisa mencium aroma bau, walaupun bau, berarti hidung adik-adik masih sehat. Walaupun misalnya masakannya tidak enak, masih harus bilang terima kasih sama Tuhan Yesus karena masih bisa merasakan. Lalu kalau masih bisa melihat ada matahari, ada hujan, harus bilang terima kasih sama Tuhan Yesus karena masih diberikan kesehatan. Kalau saat ini adik-adik belum dikasih mainan baru sama orang tuanya, tidak boleh marah. Karena untuk sehat pada masa corona ini, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, berani ya sekarang harus jujur, harus berserah sama Tuhan Yesus. Karena untuk setiap aktivitas, untuk setiap apapun yang akan dilakukan sama adik-adik, harus diserahkan sama Tuhan Yesus. Dan adik-adik nih, kalau misalnya adik-adik di keluarga, jangan selalu menuntut, tapi harus menjadi berkat. Untuk setiap apapun yang dilakukan sama adik-adik harus menjadi berkat. Siapa nih adik-adik yang selalu ibadah setiap hari sama keluarganya? Ada? Wih keren, ada. Mungkin ada adik-adik yang belum bisa ibadah bareng sama keluarga ya, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya adik-adik berani ajak mama papanya ibadah pagi, ibadah malam, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya emang sibuk sekali orang tuanya, oke, nggak apa-apa, adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus, harus tetap ibadah dan bilang sama Tuhan Yesus bantu biar orang tuanya bisa meluangkan waktu buat ibadah. Karena kalau kita sebagai anak kecil tidak bisa memerintah orang tua, mungkin nanti malah jadi sakit hati. Tapi Tuhan Yesus yang luar biasa bisa merubah hati setiap manusia. Mungkin papa mamanya suka keras, atau papa mamanya masih nyebelin. Adik-adik gak boleh langsung melawan karena itu dosa. Tapi kalau misalnya adik-adik mau minta tolong sama Tuhan Yesus, pasti dikabulin. Lambat laun nanti orang tuanya mungkin bisa luluh hatinya sama adik-adik, jadi baik sama adik-adik. Oke adik-adik, berani ya menjadi berkat bagi sekelilingnya ya. Sudah berani, harus jujur dan harus serahkan sama Tuhan Yesus apapun yang dilakukan. Adik-adik di zaman corona ini, adik-adik harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum air putih, jangan lupa pakai masker. Walaupun mau keluar juga, misalnya mau ke warung, harus pakai masker ya adik-adik, karena corona tidak bisa dilihat. Tapi kita bisa mencegahnya dengan memakai masker, cuci tangan juga. Oke adik-adik,
adik-adik harus sehat sampai corona ini selesai. Biar kita bisa ketemu lagi di gereja ya adik-adik, ketemu sama Kak Sefti dan guru-guru sekolah minggu lainnya. Mau kan? Karena kakak-kakak udah kangen, kakak abang sekolah minggu udah kangen sama adik-adik. Semoga adik-adik sehat sampai corona ini selesai dan adik-adik bisa ke gereja, pemerintah bolehkan ke gereja, nanti adik-adik bisa sekolah lagi di sekolahan dan kita bisa bertemu kembali. Oke adik-adik ya. Oke, kita punya ayat hafalan. Siapa yang hafal sama ayat yang kemarin kakak kasih buat ayat hafalan? Siapa yang sudah setor ke guru sekolah minggunya? Bagus, jangan lupa ya minggu ini juga setor ke guru sekolah minggunya dari ayat hafalannya ya. Yosua 24 ayat 15b. Sudah, ditulis aja nanti setelah ibadah ini langsung dihafalin, oke? Nanti di videoin, kasih ke guru sekolah minggunya. Yosua 24 ayat 15b. Sudah adik-adik, jangan lupa dihafal ya. Oke, sekian firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan. Semoga adik-adik bisa menjadi berkat ya, bisa menjadi anak yang jujur dan bisa menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus tuntun, biar punya masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa. Percaya Tuhan Yesus selalu tuntun anak-anaknya menuju masa depan yang luar biasa. Oke adik-adik, sebelum diakhiri kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang Tuhan berikan pada hari ini. Tuhan Yesus mau ajarkan kami untuk kami selalu berserah diri padamu, untuk menjadi anak yang jujur, anak yang bisa bekerja sama dalam keluarga, anak yang membanggakan Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan untuk menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap pergerakan kami, berkati setiap ucapan kami Tuhan, biarlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Buat adik-adik kami yang masih sekolah secara virtual Tuhan, berkati Tuhan, berikan hikmat, berikan kepintaran, biarlah adik-adik kami bisa pintar Tuhan, bisa menjadi teladan bagi sekitarnya. Berkati juga buat orang tua adik-adik kami, berkati untuk setiap rezekinya, biarlah orang tua adik-adik kami ini selalu berkecukupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat bertemu di minggu-minggu yang lain. Shalom. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya disiapkan persembahannya, nanti titipkan sama orang tuanya ya adik-adik ya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ayo Bang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami, Engkaulah sumber segala berkat dan kasih karunia. Segala puji dan syukur bagimu, ya Tuhan, atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan sebagai rasa syukur kami, saat ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami padamu. Juga sebagian dari berkat yang Engkau berikan kini kami persembahkan ke hadapan-Mu. Terimalah ini ya Tuhan menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan berkatilah kami, agar kami dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing dan menuntun kami, untuk mensyukuri segala berkat dan pemberian Tuhan, dan senantiasa hati kami terbuka untuk memberikan persembahan kepadamu, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hidupilah firman Tuhan yang telah engkau dengarkan itu, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Pasti pada sehat kan? Kakak mempunyai beberapa info untuk sekolah minggu HKI Damai Bandung. Pertama, buat adik-adik yang membutuhkan nilai untuk keperluan sekolah, bisa langsung menghubungi Bang Sihol ke nomor yang ada di samping kakak ini. Kedua, adik-adik setiap minggunya kan ada hayat hafalan. Adik-adik bisa rekam ayat hafalannya dan kirim ke grup kelas masing-masing. Untuk ketiga, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan, dititipkan ke orang tua, dan orang tua akan segera transfer ke gereja atau ke sintua sektor masing-masing. Ibadah sekolah minggu untuk minggu ini masih dilaksanakan secara online di channel YouTube HKI Damai jam 8 pagi. Di dalam surga, di tempat suci.